Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena kami ini manusia yang rapuh, lemah, ringkih dan berdosa, namun kami Kau ciptakan secitra denganmu. Semoga kami mewarisi citra dan kebijaksanaan-Mu sendiri yang selalu penuh kasih, murah hati, kepada kami umat manusia, dan kami saling melayani dengan bahagia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persekutuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 23 sampai bab 3 ayat 9. Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan, dan ia dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka, dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun mereka berada dalam ketenteraman, kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak baginya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan kurban bakaran. Maka pada waktu pembalasan, mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat. Dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama yang dikutip dari kitab Kebijaksanaan mengajak kita dalam konteks bulan November yang dalam tradisi Gereja Katolik kita persembahkan sebagai kesempatan istimewa untuk mengenang mereka yang telah meninggal dunia. Untuk yang masih dalam proses penyucian, laksana emas yang dibakar untuk bercahaya dalam kemuliaan, kita berdoa, mempersembahkan doa kepada Bapa dalam nama Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus, agar mereka semua segera dilepaskan dari proses
pemurnian itu dan mengalami kebahagiaan sempurna di surga. Bagi yang sudah berada di surga, kita mengenang dengan penuh syukur dan menerima doa-doa mereka untuk kita yang masih berziarah di dunia ini. Persis kurang lebih itu yang dapat kita resapkan sebagai saripati bacaan yang tadi kita dengarkan. Gambaran tentang manusia yang sebetulnya sudah diciptakan dalam kebakaan, keabadian, bahkan manusia diciptakan seturut gambar Allah. Namun karena pergumulan dan kuasa kejahatan, tarik-menarik antara kasih karunia Allah dan kuasa kejahatan mendatangkan maut dan kematian. Namun dalam perspektif iman kita juga berdasarkan kitab kebijaksanaan yang kita baca pada hari ini, kematian bukanlah sesuatu yang mengerikan, bukanlah yang menakutkan, melainkan menjadi kesempatan kita menghayati jati diri keabadian hidup kita yang diciptakan segambar dengan Allah. Tentu ada proses pemurnian yang tadi digambarkan dalam kitab kebijaksanaan. Pemurnian laksana emas yang dibakar sebagai korban persembahan bakaran untuk diterima di dalam kebahagiaan dan kemuliaan surgawi. Itulah masa depan hidup kita sebagai orang-orang yang mengandalkan Allah, sumber kebijaksanaan hidup kita dalam Yesus Kristus, Sang kebijaksanaan yang dengan kemurahan hati dan kasih sayang menebus dan menyelamatkan semua umat manusia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, berbahagialah kita sebagai orang-orang yang mengenal dan mengimani Kristus, Sang Juru Selamat dan penebus umat manusia, penebus dunia. Masa depan kita sebagai murid-murid Kristus, masa depan yang cerah, bukan masa depan yang suram, karena kita mendapat masa depan kehidupan surgawi. Mari kita dalam peziaran hidup kita di dunia ini terus-menerus mempersembahkan hidup kita dalam karya pelayanan, dalam upaya-upaya kita terus menampilkan jati diri kita sebagai gambar Allah yang ditandai kebaikan, cinta kasih, hidup dalam semangat kerukunan, persaudaraan, memperjuangkan keadilan untuk kesejahteraan semua orang. Dengan demikian, hidup kita terus-menerus diberkati Tuhan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.